Kenapa kita perlu menjaga jiwa dan raga kita? Jiwa merupakan pikiran serta perasaan, sedangkan raga kita adalah fisik ataupun jasad kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapy. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Karena akan ada video berikutnya yang lebih bermanfaat, yang lebih memberdayakan, yang bisa mengubah tindakan kita semua menjadi lebih baik lagi. Berbicara tentang jiwa dan raga, kedua hal ini sangatlah berkaitan untuk kehidupan kita, untuk tindakan kita, untuk perilaku kita. Kenapa? Karena jiwa haruslah menopang sebuah raga agar raga ini bisa menjadi lebih baik. Raga bisa baik dikarenakan jiwanya yang juga baik. Nah, video ini akan saya bedah menjadi dua part. Part pertama kita akan membahas apa itu jiwa, bagaimana menjaga jiwa seseorang, menjaga jiwa kita agar tetap menjadi sehat. Sedangkan part kedua, bagaimana fisik serta jasad serta raga kita tetap sehat, tetap bugar, tetap bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke. Jiwa merupakan pikiran serta perasaan. Kenapa kita harus menjaga jiwa kita? Yaitu pikiran serta perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita ini sangatlah menentukan perilaku, tindakan kita, serta hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, di pikiran ini ada yang istilahnya pikiran sadar serta pikiran bawah sadar. Nah, kita ataupun seseorang bisa berperilaku itu berdasarkan di memori yang ada di alam bawah sadarnya, isinya apa, memorinya apa, pengetahuan apa, sehingga kalau ia ingin melakukan sesuatu hal, pekerjaan di bidang apapun, ia ngerti. Contohnya, seseorang ingin bekerja, seseorang karyawan yang ingin bekerja di sebuah perusahaan, pastinya ia akan di-training dulu, ia akan dicoba dulu, dia akan dites dulu. Karena apa? Karena calon karyawan ini akan diberikan pengetahuan-pengetahuan supaya ia bisa melakukan sebuah tindakan ataupun pekerjaan di dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk melakukan tindakan perilaku kita, ternyata kita juga harus fokus. Kita tidak boleh ada hal-hal negatif, ada luka batin, ada hal-hal yang emosional, sehingga perilaku kita tidak terpengaruh dikarenakan ada hal-hal negatif di dalam pikiran seseorang. Nah, kenapa seseorang bisa terganggu pikirannya serta perasaannya? Pertama, mereka biasanya begitu mudah mendengarkan, menonton film, melihat sebuah hal-hal yang negatif. Sehingga tontonan-tontonan negatif berupa video. Tontonan video itu biasanya lengkap. Tulisannya ada, suaranya ada, gambarnya ada, sehingga submodalitas yang kita punya dari mata, telinga, kuping, hidung, serta mulut kita rasakan. Nah, kalau yang kita lihat itu adalah hal yang negatif, hal negatif ini akan mengganggu pikiran serta perasaan kita karena masuknya hal-hal yang negatif ini ke dalam tubuh kita melalui submodalitas tadi, sehingga membuat pikiran dan perasaan kita menjadi terganggu. Yang kedua, pikiran dan perasaan seseorang itu bisa terganggu dikarenakan adanya trauma-trauma di masa lalu. Adanya inner child yang belum terselesaikan. Adanya dendam terhadap orang lain.
adanya sakit hati terhadap orang lain, sehingga pikiran serta perasaan kita ini terganggu. Terganggunya pikiran dan perasaan kita ini akan membuat raga kita pun tidak bisa bersikap, bertindak, berperilaku sebaik mungkin, dikarenakan ada gangguan pikiran serta perasaan. Saya menggerakkan tangan ini itu dikarenakan adanya kebutuhan untuk saya berbicara dan lain-lain. Dikarenakan munculnya dari alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu salah satunya isinya adalah memori yang permanen. Nah, untuk bisa melakukan sesuatu, bertindak dan berperilaku tadi, setidaknya kita pun harus mempunyai sikap yang tenang. Sikap yang tenang itu dipengaruhi pikiran dan perasaan. Jadi, betapa luasnya pikiran dan perasaan ini pengaruhnya terhadap tubuh kita. Hal-hal yang membuat terganggunya pikiran serta perasaan kita, misalnya kita trauma di masa lalu, kalau belum bisa terselesaikan, biasanya trauma-trauma ini akan muncul di pikiran kita sehingga ada rasa-rasa yang membuat kita tidak enak, seperti rasa khawatir, rasa takut. Akhirnya kita punya rasa ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Nah, rasa-rasa takut, khawatir, dan lainnya ini tidak boleh kita miliki. Tidak boleh kita biarkan berada di pikiran kita. Karena kalau memang energi ataupun level perasaan yang pours, yang khawatir, takut, dan lain-lain, itu bisa membuat kita memancarkan energi itu ke alam semesta, sehingga hal-hal yang kita inginkan di luar sana terbalik yang kita dapatkan, dikarenakan adanya hal negatif yang kita pancarkan, sehingga hal yang datang itu bukan yang kita inginkan, malah yang tidak kita inginkan. Nah, apakah teman-teman sudah bisa mempengaruhi, ngehack pikirannya supaya tetap menjadi positif, tetap berada di level power, tetap tenang? Karena apapun tindakan kita itu harus dilandasi dengan pikiran dan perasaan yang tenang. Karena pikiran dan perasaan tenang inilah yang bisa membawakan perilaku kita menjadi baik, perilaku kita menjadi benar. Akibatnya apa kalau kita punya energi negatif, luka batin yang belum terselesaikan, sehingga apabila kita di dalam rumah, banyak orang-orang yang kita salahkan. Banyak orang-orang yang kita kambing hitamkan. Dikarenakan begitu kusutnya pikiran kita ataupun pikiran seseorang dalam menjalani harinya. Sehingga di dalam rumahnya, apabila itu terjadi dengan suami, ia akan menyalahi istrinya, ia akan menyalahi anak-anaknya, sehingga adegan-adegan ini ia pertontonkan ke anak serta istrinya. Akhirnya anak dan istrinya pun ikut terganggu pikiran serta perasaannya. Terganggunya pikiran dan perasaan keluarga kita membuat keluarga ini tidak nyaman. Sedangkan kita diperintahkan untuk bagaimana caranya harmonis di dalam keluarga, di dalam rumah, agar rezeki itu mudah datang, agar hal-hal yang kita inginkan itu bisa datang ke dalam rumah kita. Entah itu melalui bisnis kita, entah itu melalui hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan kita, dan lain-lain. Nah, solusinya, jangan biarkan hal-hal negatif seperti tontonan, film-film yang menakutkan, serta hal-hal yang membuat teman-teman takut. Ya, seperti hutang yang sudah berjalan tiba-tiba belum bisa dibayar, akhirnya debt collector menagih, membuat teman-teman mempunyai rasa-rasa takut. Hal-hal inilah yang membuat teman-teman menjadi luka batin ataupun terganggu jiwanya. Jadi,
kendalikanlah pikiran serta perasaan kita, karena pikiran dan perasaan kita ini menentukan sikap kita hari ini. Sikap kita hari ini itu menentukan masa depan kita. Apa yang kita lakukan hari ini, itulah masa depan kita. Jadi kita bisa meramal sebuah masa depan kita dengan kita melihat apa yang kita lakukan hari ini. Jadi apa yang kita lakukan hari ini hasilnya itu masa depan. Karena tidak ada sesuatu hal yang langsung menghasilkan, semuanya berproses. Hindarilah perkumpulan-perkumpulan dengan orang-orang yang toksik, membicarakan hal-hal yang negatif. Hindarilah teman-teman yang memang tidak menguntungkan dari hal-hal yang positif. Berkumpullah dengan orang-orang yang mempunyai bisnis, orang-orang yang bisa memberdayakan sikap kita sehingga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana membuat diri kita tetap tenang dan rileks? Saya punya solusi di waktu malam hari saat teman-teman ingin tidur. Teman-teman sebelum tidur usahakan berada di dalam kamar, duduk, introspeksi, setel musik-musik relaksasi ataupun setelah murotal Quran yang bisa teman-teman dengarkan, lalu teman-teman tutup matanya, tarik nafas, hembuskan sebanyak 7 kali. Bayangkan hal-hal baik itu akan datang. Bayangkan dengan ketenangan dan kesabaran serta keikhlasan yang sudah terjadi di dalam diri kita ataupun diri seseorang. Teman-teman bayangkan hal-hal yang baik. Sehingga saat 15 menit selesai, teman-teman mengizinkan diri untuk istirahat. Teman-teman mengizinkan atau mengatakan kepada diri teman-teman, saya ingin bangun dini hari untuk bertemu Allah dengan sholat tahajud dan lain-lain. Namun, kalau memang teman-teman ingin dipandu, biasanya menggunakan self-forgiveness therapy. Ini jalan pintas menuju bagaimana kita membuat pikiran serta perasaan kita tenang, bagaimana membuat kita fokus akan goals kita, bagaimana membuat keluarga kita menjadi bahagia, harmonis, bagaimana kita bisa mendatangkan sebuah hal-hal yang kita inginkan dari bisnis kita, dari perdagangan produk ataupun jasa kita, dan lain-lain. Self-forgiveness therapy adalah metode terapi yang menggunakan cara gelombang otak seseorang diturunkan sehingga ia disugesti hal-hal yang baik, hal-hal yang ia inginkan, yang ia bisa tanamkan ke alam bawah sadarnya sehingga menjadi memori yang permanen. Sehingga teman-teman bisa tenang, bisa rileks, tidak khawatir lagi, tidak takut akan hal-hal yang membuat tidak nyaman pikiran serta perasaan teman-teman. Itulah gunanya kita menjaga jiwa. Dengan self-forgiveness therapy kita juga bisa mengedit gudang data jiwa kita yang ada di alam bawah sadar, yaitu memori yang terlanjur permanen. Memori yang terlanjur permanen negatif kita ubah menjadi positif dengan metode self-forgiveness therapy. Namun teman-teman juga bisa hadiri kelasnya, yaitu self-forgiveness therapy. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama pribadi saya. Kita sambung bagaimana menjaga raga yang tetap sehat, bagaimana memperbaiki raga yang sudah sakit sehingga bisa sehat kembali tanpa harus minum obat. Dengan cara berpikir yang baik dan makan makanan yang kita suplai dengan makanan yang sehat. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.